Bocil ini mendapat kutukan gara-gara dia udah nyuri sebuah kalung ibu-ibu, guys. Setelah itu, bocil ini tiap hari tuh ngelihat hal-hal gaib. Akhirnya orang tuanya membawa si bocil ke dukun sakti. Tapi si dukun bilang kalau makhluk gaib itu terlalu kuat dan dia nggak bisa nolongin. Tiba-tiba lantai rumah terbelah dan ngeluarin kobaran api yang dahsyat. Ngerinya lagi tuh muncul sebuah tangan yang sangat banyak mencoba untuk meraih bocil ini, lalu menariknya ke dalam api, guys. Tiba-tiba aja lantai tertutup setelah bocil masuk ke dalam api itu. Ngeri ya, guys. Beberapa tahun kemudian ada seorang pegawai bank bernama Christine. Dia didatangin seorang nenek-nenek. Nenek ini menunggak bayar hutang dan rumahnya akan disita sama bank. Christine merasa kasihan dan mencoba membantu supaya si nenek dikasih waktu lagi, tapi tetap nggak bisa, guys. Si nenek pun sampai sujud-sujud memohon untuk tidak menyita rumahnya, tapi apalah daya Christine, dia kan cuma pegawai biasa. Karena sudah terlalu heboh dan sangat mengganggu, Christine pun memanggil satpam. Akhirnya semua orang jadi ngeliatin mereka dong. Nenek ini jadi marah karena dia merasa dipermalukan sama Christine. Pas mau pulang kerja, tiba-tiba ada sapu tangan si nenek yang terbang ke arah mobil Christine, guys. Ternyata si nenek udah ada di dalam mobil dan langsung nyerang si Christine. Christine berusaha ngelawan dan nenek pun terjatuh di luar. Si nenek yang marah banget akhirnya dia mengambil kancing baju Christine dan membacakan sebuah mantra. Ternyata mantra itu adalah mantra kutukan, guys. Nenek ini merasa sudah dipermalukan, jadi dia mengutuk Christine supaya hidupnya menderita. Setelah kejadian itu, Christine merasa nggak tenang dan dia merasa kayak ada yang ngikutin gitu, guys. Tapi si cowoknya nggak merasa apa-apa. Nah, kebetulan mereka ngelewatin rumah peramal yang katanya dia bisa baca nasib. Mereka akhirnya mendatangi peramal itu. Saat mulai meramal, peramalnya sampai kaget gini, guys. Katanya ada makhluk gaib yang kuat banget lagi nempel di badan Christine. Artinya kutukan si nenek beneran terjadi. Si peramal itu nggak bisa bantuin. Ngelihat Christine yang khawatir, cowoknya mencoba untuk nenangin. Tapi pas udah sampai rumah, Christine digangguin lagi, guys. Bahkan perabotan di rumahnya aja berterbangan dan tiba-tiba muncul bayangan misterius dan bayangan itu kayak mau nyerang si Christine. Beruntungnya cowoknya segera datang. Cowoknya curiga kalau itu adalah ulah si nenek. Tapi Christine bilang kalau dia sama sekali nggak ngeliat si nenek. Keesokan harinya dia pergi kerja, tapi dia nggak bisa fokus, guys, karena kebayang-bayang nenek terus. Dan ngerinya lagi, tiba-tiba keluar banyak darah dari hidungnya, bahkan sampai ngenain bosnya, guys. Christine udah ngerasa capek banget dong karena terus-terusan ngalamin hal aneh. Akhirnya dia mutusin buat datang ke rumah si nenek untuk meminta maaf. Tapi sayangnya si nenek itu baru saja meninggal, guys. Walaupun udah meninggal, kelihatan ya si nenek kayak masih punya dendam sama si Christine. Sepulang dari sana, Christine datang lagi ke peramal itu. Peramal itu bilang kalau kutukan yang dialami Christine itu adalah kutukan iblis yang namanya Lamia. Ternyata nenek itu sakti banget. Dia mempunyai kekuatan gaib. Nenek memberi kutukan itu melalui kancing Christine. Jadi siapapun yang terkena kutukan Lamia, dia bakal diteror terus selama 3 hari dan bakal ditarik ke neraka sama kayak bocil di awal film tadi, guys. Peramal itu bilang kalau iblis bisa ditenangin sementara pakai tumbal hewan. Si Christine yang sayang banget sama hewan, dia ngerasa berat banget dong. Tapi karena dia terus-terusan diteror dan diserang habis-habisan, terpaksa dia numbalin kucing kesayangannya. Setelah kejadian itu, dia kira kehidupan akan kembali normal. Tapi ternyata enggak, guys. Bahkan saat dia lagi diundang makan malam sama keluarga cowoknya, dia diteror lagi. Dia ngelihat satu mata di makanan. Dia malah dianggap gak waras karena ngamuk-ngamuk. Keluarga cowoknya jadi gak suka nih sama Christine. Setelah kejadian itu, dia langsung ke peramal lagi. Dia udah marah-marah karena dia udah numbalin kucingnya, tapi dia masih diteror. Peramal ini ngejelasin kalau iblis itu sangat kuat. Peramal ini tidak mampu menanganinya, tapi peramal ini menyarankan untuk datang ke dukun yang lebih kuat, tapi dengan bayaran yang cukup besar. Christine yang hanya pegawai biasa tidak mungkin mendapatkan uang sebanyak itu.
Akhirnya Christine ngumpulin barang berharganya. Dia panik banget karena hari itu adalah hari ketiga dia diteror sejak dia dikutuk guys. Yang artinya kalau kutukan tidak segera dicabut, Christine bakal diseret ke api neraka sama Lamia. Dia stres banget karena sudah menjual semua barangnya tapi uangnya masih saja nggak cukup guys. Beruntungnya si cowoknya mau ngebantuin biayanya. Ya meskipun cowoknya nggak percaya kalau Christine dikutuk, yang penting dia ngelihat pacarnya merasa tenang. Lalu Christine segera menemui dukun hebat itu yang bernama Madame Shal. Pertama-tama Madame Shal ngelakuin ritual pemanggilan roh supaya roh Lamia yang gangguin Christine muncul. Setelah itu roh Lamia akan dipindahkan ke kambing. Dan kambingnya akan dihabisi supaya rohnya ikutan menghilang guys. Sayangnya usaha Madame Shal gagal karena roh Lamia terlalu kuat. Dan Madame Shal malah kerasukan guys. Sampai akhirnya roh Lamia berhasil dipindahkan ke kambing itu. Tapi pas mau dihabisin roh Lamia pindah lagi. Jadi ngerasukin asistennya Madame Shal dong. Udah gitu asisten yang kerasukan itu tiba-tiba ngeluarin kucing Christine. Kata iblis itu nggak mau tumbal kucing, dia mau jiwanya si Christine. Situasi di situ udah kacau banget. Madame Shal terus berjuang sampai akhirnya roh itu berhasil dikeluarkan dari tubuh asistennya. Tapi sayangnya setelah itu Madame Shal meninggal guys, karena kekuatannya sudah terkuras habis. Tapi sayangnya kutukan itu belum berhasil dihilangin. Peramal itu ngasih tahu kalau ada cara terakhir, yaitu Christine harus ngasih kancing itu ke roh lain supaya kutukan itu berpindah dan dia bisa bebas. Dia harus cepat ngelakuin itu karena waktunya nggak lama. Tapi di jalan mobilnya nggak sengaja mau nabrak seseorang kakek. Gara-gara itu amplop yang isinya kancing Christine jatuh dan nyampur sama berkas cowoknya. Untungnya berhasil ditemukan karena hampir kehabisan waktu. Christine berhenti di kafe untuk memilih siapa yang akan dia kasih kancing itu. Tapi Christine gak tega guys. Tiba-tiba dia kepikiran mau ngasih kancing itu ke saingannya di kantor. Dia malah curhat tentang keluarganya. Akhirnya Christine merasa kasihan dan gak tega lagi guys. Di saat dia udah gak tahu harus ngapain lagi, tiba-tiba dia ngeliat foto nenek itu di koran. Christine pun langsung pergi lagi ke peramal itu untuk nanyain apakah bisa kancing kutukan itu dikasih orang yang sudah meninggal. Dan peramal itu menjawab bisa guys. Dan akhirnya Christine pun langsung nekat pergi ke kuburan si nenek. Selama di jalan dia masih diteror sama arwah si nenek. Christine gak peduli, dia tetap nekat untuk pergi dan menggali kuburan si nenek. Setelah itu amplop berisi kancing kutukan itu pun langsung dia masukkan ke mulut si nenek. Keesokan harinya Christine udah kembali ceria dong. Bahkan dia mau liburan nih sama pacarnya. Dan pacarnya pun udah nyiapin cincin mau ngelamar si Christine. Lalu Christine cerita, sebenarnya Christine bisa ngasih waktu ke nenek untuk ngelunasin hutang. Tapi karena Christine pengen terlihat bagus di depan bosnya, dia juga pengen naik jabatan. Makanya permohonan si nenek ditolak. Cowoknya pun mencoba menghibur Christine. Semua sudah berlalu. Cowoknya juga bilang kalau di mobilnya dia nemuin amplop yang isinya kancing Christine. Jadi ternyata semalam itu amplopnya Christine ketukar sama amplop cowoknya yang isinya koin langka guys. Berarti yang dimasukkan ke mulut si nenek adalah koin langka milik cowoknya. Dan kutukan itu masih ada di Christine. Christine benar-benar kaget dan dia berjalan mundur sampai jatuh ke rel. Dan tiba-tiba aja kobaran api itu muncul bersama dengan tangan-tangan yang menarik Christine untuk jatuh ke neraka. Wih, ngeri ya guys. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like dan subscribe ya guys.